Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Puspitasari dari kelas 10 OTKP 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat surat full block style atau surat bentuk lurus penuh. Contoh surat full block style atau surat bentuk lurus penuh ini sangat mudah dikenali, sebab cara penulisan yang sangat khas dan terlihat penulisannya seluruh bagian-bagian suratnya semua dimulai dari margin bagian kiri. Yang pertama yaitu kop surat. Bagian paling atas dalam surat adalah kepala surat atau yang juga dikenal sebagai kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Fungsi kop surat juga penting sebagai media promosi dari lembaga atau organisasi pengirimnya. Bagian kepala surat biasanya terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu nama lembaga, yang kedua logo, yang ketiga alamat lembaga, yang keempat nomor telepon lembaga, kelima kode pos dan fak lembaga, dan yang terakhir ada alamat email dan website lembaga jika ada. Yang kedua yaitu tanggal dibuatnya surat. Bagian surat berikutnya adalah tempat dan tanggal surat. Percantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Tempat surat kadang juga tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi pada bagian kop surat, meski kadang juga dicantumkan kembali. Sementara tanggal surat ditulis sesuai waktu surat dikirim. Yang ketiga yaitu nomor surat. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut. Penulisan surat pada surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi nomor surat adalah untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Yang keempat yaitu lampiran. Pada beberapa surat juga terdapat lampiran yang disertakan. Bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Jika misal tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran ditiadakan. Yang kelima yaitu hal atau perihal. Fungsi bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk kepada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Yang keenam yaitu surat yang ditujukan atau alamat tujuan. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat, serta alamat dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Ada alamat di bagian sampul harus ditulis secara lengkap, sedangkan di bagian dalam alamat tujuan boleh ditulis sebagian saja. Biasanya juga ditujukan orang atau instansi yang dituju dan menggunakan kata-kata seperti Bapak, Ibu, atau yang terhormat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat surat yaitu bisa menggunakan kata atau singkatan dari yang terhormat untuk menghormati pihak yang dikirim. Surat bisa berupa atasan, rekan kerja, kolega, atau teman. Bisa menggunakan sebutan bapak, ibu, saudara yang diikuti oleh nama orang yang dituju. Di akhir tiap baris tidak perlu diberikan tanda titik kecuali untuk singkatan. Berikutnya yaitu pendahuluan isi surat dan penjelasan isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat, yakni isi surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Berikutnya yaitu penutup. Bagian penutup berada pada bagian akhir surat. Kalimat penutup digunakan sebagai ucapan akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Berikutnya yaitu nama pengirim tanda tangan dan nama yang menandatangani. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangannya. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab. Pada pengiriman surat tersebut selain itu juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim.
Bagian akhir yaitu tembusan. Bagian tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Meski begitu, tidak semua sekolah memiliki tembusan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh surat full block style. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.